Jokowi Prabowo bakal pimpin upacara 17 Agustus di IKN, Ma'ruf Gibran di Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri langsung perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan atau HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan tinggal di Jakarta saat upacara 17 Agustus. Pemerintah Jokowi bakal menyelenggarakan perayaan HUT RI ke-79 secara hybrid di IKN, calon Ibu Kota Negara, dan Ibu Kota Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan ini usai rapat persiapan bersama Jokowi dan sejumlah menteri lain di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Pak Presiden, yang memimpin di IKN. Pak Wapres yang di sini, Jakarta. Nanti Pak Wapres terpilih dampingi Wapres, Presiden terpilih akan dampingi Presiden, kata Muhadjir ditemui usai rapat. Muhadjir belum bisa menyampaikan kepastian mengenai unsur mana saja yang bakal mengisi rangkaian perayaan upacara kemerdekaan di IKN. Menko PMK menjelaskan belum ada daftar pejabat yang akan ikut acara IKN atau Jakarta. Mungkin akan dipecah dua. Termasuk upacara di Makam Pahlawan di Kalibata dan IG Memorial, kata Muhadjir. Mengenai persiapan secara umum, Muhadjir menyebut progresnya sudah mencapai 90%. Kepastian penggunaan bandara dan fungsionalnya akan diumumkan pada akhir Juli sehingga para tamu tidak perlu masuk terlebih dahulu ke Balikpapan. Jokowi belum lama ini mengklaim persiapan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN sedikit lagi rampung. Kepala negara menyampaikan ini sesudah mengecek langsung lokasi di Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 5 Juni 2024. Pemerintah ingin pembangunan terus berjalan di tengah pergantian kepemimpinan di IKN. Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN kembali memunculkan perbincangan publik mengenai perencanaan hingga keputusan Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Sederet dugaan penyebab Kepala Wakil Otorita IKN kompak mundur. Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Bambang Susantono, dan wakilnya, Doni Rahajoe, menimbulkan pertanyaan. Apalagi, keduanya baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, pada Maret 2022 lalu. Ada dugaan keputusan keduanya berkaitan dengan tugas berat membangun ibu kota baru. Pemerintah dinilai memasang target sangat tinggi namun dengan waktu yang terbatas. Kalau menurut saya sih mungkin karena memang target IKN ini sangat tinggi dengan waktu relatif sangat terbatas, sementara kita tahu berbagai proyek-proyek yang ada di IKN ini perlu waktu yang tidak sebenar untuk merealisasikan, sementara pemerintah kan pengennya cepat, tutur Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF. Sepertinya ini ada gap di dalam konteks bagaimana menyelesaikan target-target yang sudah ditetapkan pemerintah, sepertinya itu yang membuat Kepala dan Wakil OIKN ini kemudian dia tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi pemerintah, sambung Eko. Menurut Eko mundurnya Bambang dan Doni akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik, terutama investor. Apalagi saat keduanya masih menjabat, jumlah investor yang masuk IKN masih sedikit dan mayoritas berbentuk komitmen serta letter of intent, LOI. Menurutnya pemerintah perlu segera mencari kepala IKN baru dengan kemampuan lebih mumpuni untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu juga diperlukan demi memenuhi target-target pemerintah. Eko juga mengingatkan pemerintah agar realistis dan rasional saat memasang target. Apalagi IKN adalah proyek jangka panjang yang tidak akan terwujud dalam waktu cepat. Karena kita kan nggak bangun IKN dalam jangka waktu cepat, kita tahu bahwa proses IKN ini akan butuh bertahun-tahun, sehingga publik pun tahu tidak akan dalam sekejap mata jadi. Tapi pemerintah perlu rasional juga ya dengan target-target yang ada di IKN, sebut dia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR Guspardi Gaus menilai kinerja Bambang dan Doni sebagai mitra Komisi 2 cukup profesional.
Hanya saja, dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan terakhir kali, ia melihat sejumlah proyek masih ada yang progresnya 45% sampai 50%. Ketika RDP saya lihatkan masih ada yang 45%, 50%, sedangkan waktu tersisa sangat cepat. Ini juga nggak tahu kita apakah ini penyebabnya, saya nggak tahu. Mungkin bisa tanyakan kepada yang bersangkutan. Gus Pardi menambahkan penyelesaian IKN juga tidak sederhana, khususnya terkait pembebasan lahan. Gus Pardi meminta hal ini menjadi perhatian serta meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap. Apakah dikarenakan progress report yang hari ini mencapai sekian, tidak sesuai target, lalu terjadi penekanan dari pemerintah, atau dikarenakan ada kendala di lapisan bawah? Pembebasan lahan itu sesuatu yang tidak sederhanakan. Ini adalah problematik yang menjadi tugas Pak Bambang sebagai Kepala OIKN, pungkasnya. OIKN segera tuntaskan lahan 2086 ha di IKN. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, atau AHY mengungkapkan Otorita Ibu Kota Nusantara akan segera menuntaskan lahan sekitar 2086 hektare yang belum clean and clear di IKN. Kita sudah melaporkan ini, tadi saya sudah bicara dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Wamen ATR, Waka BPN, sekaligus PLT. Wakil Kepala OIKN Bapak Raja Juli Antoni, yang mana intinya OIKN akan segera menuntaskan ini, ujar AHY di Jakarta, Jumat. Menurut dia, untuk IKN memang dari 36.000 hektar tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan IKN, utamanya memang fokus di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, lalu ada supporting system, distrik-distrik, education, kultural, dan sebagainya. Dari 36.000 hektar tersebut, ada 2.086 hektar yang masih dinyatakan belum clean and clear. Clean and clear itu pada intinya jangan sampai ada masyarakat menduduki, kemudian jangan sampai belum ditangani dengan baik dan sesuai aturan. AHY mengatakan terdapat uang penggantian untuk ganti rugi bagi masyarakat atau nanti ada skema PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan, yang merupakan semacam uang kerohiman bagi mereka yang tidak punya sertifikat, tapi sudah menduduki dan tinggal serta berkebun yang biasanya diganti tanam tumbuh yakni tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang sudah ditanam serta dikelola oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi ini di luar dari kewenangan ATR, BPN sebetulnya, karena uang penggantian itu saat ini setahu saya dikelola oleh OIKN. Saya tadi tanya, lalu apa masalahnya kok belum dijalankan dengan baik? Memang ada masalah-masalah tertentu yang tidak perlu disampaikan di sini, tapi pendeknya sebetulnya tinggal dieksekusi dengan baik, kata AHY. Kementerian ATR, BPN sebetulnya ingin hal tersebut sudah dijalankan dan lahan di IKN sudah clean and clear, sehingga dapat diterbitkan sertifikatnya. Yang jelas kami Kementerian ATR, BPN ingin sebetulnya ini sudah dijalankan, sudah clean and clear. Baru setelah itu kita terbitkan sertifikat yang artinya sudah resmi negara menentukan mana saja yang memang menjadi hak dari pengelola ataupun pemiliknya, kata AHY.